Oke, ini dia. Sangat rapi sekali gue membukanya. Halo, balik lagi bersama gue Kev di Mikar Terapi. Dan sekarang gue ada barang lagi ya. Ada barang lagi, ini dia. Ini adalah barang dari Majoret ya teman-teman. Majoret, dan ini adalah VW Herbie atau VW Bitter Racing ya. Tapi ini bukan plek-plekan Herbie ya teman-teman ya, karena ini nomornya beda ya teman-teman. Ini adalah VW Kodok yang versi warna putih, dan di sini disebutnya Volkswagen Bitter Racing teman-teman. Volkswagen Bitter Racing mirip-mirip kayak Herbie, cuma beda nomor doang ya. Jadi ngomong-ngomong mengenai Herbie teman-teman ya, ngomong-ngomong mengenai Herbie ini mobil diecast Herbie ini tuh bersejarah banget. Kenapa? Karena ini udah banyak dirilis dari berbagai macam merek ya teman-teman, dari berbagai macam merek, dan ini udah dirilis juga semenjak tahun 70-an teman-teman ya. Jadi sejarahnya Herbie ini ya, kan muncul filmnya kan tahun 1968 ya. Itu nama filmnya The Love Bug ya, The Love Bug. Dan itu semenjak film itu muncul, banyak juga keluar yang diecast dari tahun-tahun lama ya teman-teman. Contohnya itu kayak Polytoys, atau Polysteel ya. Polytoys, Polysteel yang kayak gini ya. Dan kemudian Corgi juga ada ya, itu juga tahun 70-an juga. Corgi juga ada, dan macam-macam lagi. Tintoys juga ada. Tintoys itu mainan kaleng ya teman-teman ya. Mereknya sih macam-macam ya. Tintoys juga ada ngeluarin, dan dia semuanya nomornya 53 ya. Dan kemudian yang versi yang terbaru ya, yang tahun 90-an juga ada dari Tomica, dan kemudian juga dari tahun 2000-an juga ada juga ya, dari Hot Wheels ya. Hot Wheels juga mengeluarkan juga ya tahun 2000-an. Tahun 2000-an, 2007, 2006 itu keluar juga Hot Wheels yang versi reguler, yang waktu itu gue pernah ke tempat abang gue dan banyak Herbie-nya ya. Dan versi ban karetnya 118-nya juga banyak juga ya. Kemudian juga dulu juga pernah keluar juga Johnny Lightning teman-teman ya, versi Herbie. Kemudian juga keluar juga Carrarama teman-teman, Carrarama yang versi Herbie. Dan kemudian juga keluar juga versi Oxford ya teman-teman, Oxford yang 1:87. Johnny Lightning juga keluar juga yang versi yang ada dioramanya gitu-gitu ya. Nah, dari sekian banyak itu teman-teman ya, kenapa bisa selalu tetap diproduksi ya Herbie ya gitu. Kenapa? Karena diecast Herbie itu yang gue lihat itu diecast Herbie itu yang berbentuk Herbie ya, seperti VW putih dan ada garisnya biru merah gitu ya. Ada garisnya biru merah itu. Kebanyakan harganya naik teman-teman ya. Kebanyakan harganya tuh harganya tuh nggak turun gitu kan. Kebanyakan harganya tuh naik. Harganya tuh yang benar-benar mungkin karena banyak dikoleksi orang ya. Jadi kalau misalnya kayak diecast movie kayak gini kan, dia nggak terpatok pada kolektor diecast doang ya kan. Ada juga yang kolektor film juga, mereka juga membeli juga gitu. Jadinya tuh tetap aja laku gitu, walaupun film awalnya itu tahun 1968, dan walaupun juga filmnya juga udah di remake berapa kali ya kan, termasuk yang terakhir sama Lindsay Lohan ya kan. Nah, walaupun sudah di remake beberapa kali filmnya, tapi tetap aja diecast-nya tetap laku teman-teman ya. Termasuk juga yang ini teman-teman ya. Termasuk juga yang ini, yang versi Majoret ya, walaupun tidak plek-plekan Herbie ya, karena nomornya beda di sini. Kalau Herbie itu nomornya 53 teman-teman, di sini 64 ya. Walaupun nggak plek-plekan, tapi gue yakin suatu saat ini akan mahal teman-teman. Gue yakin suatu saat ini akan dicari orang gitu ya, karena menurut pengalaman diecast sebelumnya gitu kan, dari yang merek-merek tadi yang gue sebutin itu kebanyakan dicari oleh orang-orang teman-teman. Begitu ya, sedikit sejarah mengenai Herbie teman-teman. Dan oke, langsung aja gue akan unboxing ini teman-teman. Gue akan unboxing, dan kita akan lihat diecastnya kayak apa. Dan langsung aja gue akan zoom kameranya, oke? Iya, ini dia teman-teman ya. Ini adalah Majoret yang versi almost Herbie teman-teman. Hampir Herbie teman-teman ya. Karena ini perbedaannya adalah dengan Herbie yang
yang sudah beredar sebelum-sebelumnya. Perbedaannya adalah dia nomornya 64 teman-teman, bukan 53, tapi garisnya itu Herbie sekali ya, sangat Herbie sekali, garis-garisnya ya, warna biru merah gitu-gitu ya. Dan ini dari Vintage Deluxe teman-teman, ini adalah Majoret dan mungkin ini masih ada di pasaran ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian ke mall atau ke toko mainan gitu, dia masih ada di gantungan, masih ada cukup lumayan banyak di gantungan, jadi kalian bisa cari aja ya. Ini masih banyak teman-teman ya, jadi ini bukan barang yang terlalu rare juga, ataupun di toko online juga masih banyak juga. Dan ini dia teman-teman ya, ini dari Majoret Vintage Deluxe, bisa kelihatan di sini ya, Majoret Vintage Deluxe ya. Apakah kelihatan ya? Ini dia, mungkin lampunya gua akan miringin sedikit dulu. Oke, ini adalah Majoret Vintage Deluxe teman-teman, Vintage Deluxe. Dan ini di sini bisa disebutkan metal body, rubber tire, suspension, opening parts, license vehicle. Oke. Dan ini adalah license dari VW ya teman-teman ya. Ini adalah bentuk belakangnya, tapi ini gua nggak tahu nih dia keluarnya tahun berapa ya teman-teman ya. Mungkin kalian kalau misalnya ada yang tahu ini keluarnya tahun berapa, apakah baru tahun ini atau sebelumnya tahun 2020 ya teman-teman. Tapi setahu gue sih tahun 2020 ya. Mungkin baru masuknya ke Indonesia tahun 2021 awal ini ya. Dan oke, di sini bisa terlihat di sini ada macam-macam ya sponsornya ya. Ada macam Citroen dan Ford dan VW juga, dan dia ngambil license VW-nya di sini ya. Tapi untuk license Herbie-nya dia tidak ada, makanya dia tidak memakai nomor 53 teman-teman. Dia memakai nomor 54. Di sini ada Instagramnya, Facebooknya, YouTube-nya dari Majoret ya teman-teman. Dan oke, ini dia mobilnya teman-teman. Kalau menurut gue mobilnya cukup bagus ya teman-teman. Dan ini gue langsung aja gue akan buka, tapi gue akan coba menggunakan aseton teman-teman, karena ini sudah terbuka sedikit teman-teman tuh ya, sudah terbuka sedikit. Jadi tinggal sedikit lagi gue akan buka menggunakan aseton. Nah, oke. Iya, ini dia teman-teman ya, gua sudah membukanya dan ini cukup rapi gua membukanya ya. Oke, ini dia. Sangat rapi sekali gua membukanya, itu dia ya. Mudah-mudahan tidak robek ya. Ini dia. Tapi ada sedikit robek-robek sih, nggak apa-apa ya kan. Yang penting bisa dimasukin lagi ya kan. Itu dia. Ini dia teman-teman. Ini adalah boxnya ya teman-teman ya. Dia versi yang menggunakan box seperti ini ya. Dia dari Vintage Deluxe, dia menggunakan versi box yang seperti ini, dan gua akan coba bahas dulu boxnya. Boxnya seperti ini, di depannya sudah ada gambar mobilnya ya, dan dia terlihat kap mesinnya bisa dibuka, bagasinya bisa dibuka ya, dan di sini ada tulisan Volkswagen Beetle Racing teman-teman, dan di sini nomor referensinya 21A teman-teman ya. Di sini nomor referensinya 21A. Jadi ini nomor referensi ini dia ada juga di base-nya VW ini ya. Dan di sini ada logo Majoret teman-teman, dan kemudian di sampingnya seperti ini dia juga ada gambar mobilnya, dan kemudian di sampingnya di sini juga gambar mobilnya full teman-teman ya. Di atasnya sama ya seperti ini, dan di bawahnya dia ada sponsor-sponsornya dan ada tulisan-tulisannya ya, segala macam itu ya. Dan di sini nggak kelihatan juga ya, gua nggak tahu ini keluaran tahun berapa ya. Di sini nggak ada teman-teman ya. Di sini nggak ada sama sekali soalnya keluaran tahun berapa gitu ya. Oke. Itu dia teman-teman. Dan langsung aja gue akan bahas mobilnya. Ini dia mobilnya, Herbie, tapi nomor 64. Ini cukup unik juga, dia kap mesinnya, bagasinya bisa di open ya, dibuka kayak gitu ya bagasinya tuh ya. Cukup keren juga, tapi sayang biasanya plastik nih ya, plastiknya juga terlalu lembek sih kayaknya sih. Oke, gue akan zoom dulu teman-teman ya. Oke, di sini bisa kita lihat di sini walaupun plastik ya, tapi dia cukup detail teman-teman ya. Cukup detail, bisa dilihat di sini bumpernya di sini dicetaknya seperti ini ya, seperti VW Herbie yang sudah ada sebelum-sebelumnya ya. Dan kemudian di sini lampunya juga sudah plastik mika juga. Di sini cukup detail juga lampunya karena dia ada garis-garisnya ya seperti ini. Dan kemudian di depan sini bisa kalian lihat di sini ada tampo merah putih. Bukan merah putih sih, ini putih ini dasar dari warna ininya ya, warna mobilnya ya.
merah dan biru teman-teman ya. Merah dan biru teman-teman ya, merah dan biru. Dan kemudian di sini ada logo VW-nya. Karena setahu gua kalau untuk Majoret itu logo untuk logo ya, kayak logo VW gitu-gitu itu sangat detail sekali ya. Bisa kalian lihat di sini ya. Coba gua akan coba zoom dulu. Itu dia. Bisa kelihatan kan, walaupun kecil banget di sini ya teman-teman, tapi dia sangat detail sekali, sangat jelas sekali ya. VW gitu ya. Dan di sini nomornya 64 ya, harusnya Herbie. Kalau Herbie itu nomornya 53 teman-teman. Dan kemudian mari kita lihat sampingnya. Sampingnya juga ada decals 64 di sini dan ada garisnya kayak gitu. Dan di sini ada versi kotor teman-teman ya. Versi entah kotor atau karatan ya kayak nggak salah ini ya. Tapi ini sih lebih kayak kotor ya, karena ini racing teman-teman ya. Karena ini mobil racing ya, jadi ini kayak karatan kayak gitu ya. Dan ini ban karet teman-teman ya. Iya, ini adalah bannya ban karet. Dan kemudian mari kita lihat sampingnya lagi di belakangnya ya. Di belakangnya bisa terlihat di sini lampunya sudah dicat warna merah kayak gini, cukup lumayan ya. Tapi kedetailannya di sini belum dicat juga seperti handle-handle kayak gininya nih, tapi sudah tercetak sangat detail kalau menurut gue ya. Karena di bagian sini dia ada garis-garisnya teman-teman, bisa kelihatan juga ya. Nah ini dia, di bagian sini tuh ada garis-garisnya, emang VW seperti itu kan. Dan di bagian sini juga ada handle-nya, handle untuk membuka mesinnya ya, kap mesinnya di sini. Dan kemudian di sini ada, ini gua nggak tahu nih fungsinya apa nih ya. Kalau VW ya. Tampok kanan kiri sama teman-teman ya, tampok kanan kiri sama. Dan kemudian di atasnya juga di sini cuma hanya ada garis gini doang aja, garis tampok gini doang aja. Dan kemudian untuk interiornya teman-teman, ini adalah setir kiri teman-teman, dan interiornya itu warna hitam. Jadi mungkin nggak terlalu kelihatan ya, itu dia interiornya warna hitam, tapi sudah cukup detail juga. Setirnya ada batangannya, ada batangannya lagi, jadi tidak nempel di dashboard ya setirnya ya. Dia ada batangannya lagi. Dan kemudian bangkunya juga mungkin kelihatan ya. Nah itu dia, bangkunya itu ada garis-garisnya ya teman-teman ya. Jadi dicetak nggak flat aja bangkunya. Di belakangnya juga ada bangkunya juga, jadi ini untuk 4 orang ya. Ada bangkunya juga. Dan kemudian di sini bisa kalian lihat, di sini handle pintunya tercetak sangat detail sekali teman-teman. Di sini kalau dirasain kayak gini, dilihat aja bisa kelihatan ya, nonjol, apalagi dirasain kayak gini. Dan kemudian mari kita lihat ya, di sini bagasinya bisa dibuka teman-teman ya. Ini cukup unik juga ya Majoret ya, karena jarang-jarang mobil VW kayak misalnya Matchbox, Hot Wheels gitu-gitu ya, yang sekelasnya ya, ataupun Tomica ya. Ataupun Tomica jarang-jarang dia kayak bagasinya kayak gini. Untuk VW ini nggak bisa dibuka kayak gini ya, jarang-jarang nih kayak gini ya. Ini Majoret akhirnya dia membuat terobosan terbaru juga ya. Biasanya kan pintunya doang bisa dibuka gitu kan, ini dia VW tapi bagasinya yang bisa dibuka teman-teman. Cukup unik juga sih kalau menurut gue ya. Dan kemudian mari kita lihat bawahnya teman-teman ya, di bagian kaki-kakinya. Ini ban karet ya teman-teman ya, bisa kalian lihat ya. Itu dia ya. Itu dia ban karet, ini ban karet. Jadi kayaknya bisa dibuka ya. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Kayaknya bisa dibuka. Nah, itu dia kan. Bisa dibuka, dia sepertinya ban karet, tapi ban karetnya tuh masuk ke dalam kayak gitu. Ya, dan ini bannya cukup sangat racing sekali, dan dia suspensinya ada teman-teman. Tapi karena dia mentok di bagian sininya, bagian untuk bannya ya, ruang bannya, dia mentok di bagian ruang bannya, jadinya dia nggak terlalu yang kelihatan ya untuk VW ya. Jadi cuma mentok sampai situ doang tuh dia. Kalau di depannya sih kelihatan ya, kalau di depannya kelihatan, tapi di belakangnya ini mentok nih tuh, jadi mentok, jadi nggak terlalu main ya dia karena dia mentok di situ. Dan untuk bagian base-nya sayang sekali ya, bagian base-nya sangat kalau menurut gue plastik banget ya. Bagian base-nya ya, bagian base-nya sangat plastik banget ya. Jadi kalau menurut gue, andai kata kalau misalnya besi juga bagian base-nya, wah ini perfect banget nih, benar-benar perfect banget kalau Majoret bagian bawahnya ini besi juga. Karena zaman dulu nggak usah yang tahun 80-an made in Prancis ya kalau Majoret ya. Kalau nggak salah zaman dulu yang zamannya Pinder ya, kalau nggak salah zamannya Pinder ya, zamannya Pinder sirkus itu ya, itu ada yang bagian base-nya tuh besi. Bahkan yang Majoret regulernya juga pun ada yang besi teman-teman base-nya ya, base-nya. Tapi sekarang semuanya plastik teman-teman. Itu dia, sayang sekali Majoret ya. Andai kata besi ini jadi keren banget nih ya. Dan kemudian di sini bisa kalian lihat, di sini made in Thailand ya. Ini dia yang tadi gue bilang ya, di sini ada nomor referensinya ya.
Nah ini dia. Jadi kalian supaya tidak salah kotak ya. Ini ada nomor referensinya teman-teman ya. Ref 241A. Ini dia. 241A teman-teman di boxnya. Jadi ini boxnya nggak bakal bisa tertukar teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat di sini boxnya ini ada 241A teman-teman ya. 241A. Kemudian di bagian mobilnya pun juga ada 241A. Jadi kalau misalnya ini boxnya nggak bakalan bisa tertukar karena ini referensinya udah benar-benar referensinya ya kan. Jadi mobilnya ini boxnya ya ini karena ada nomor referensinya kayak gitu ya. Tapi untuk di bagian base ini cukup oke ya karena dia dicetak seperti ini ya, nggak flat gitu aja, nggak flat dan nggak polos-polos saja kayak gitu ya. Dan ini di rivet teman-teman. Kemudian di sini ada tulisan VW Beetle teman-teman, dan ini skalanya sudah tepat ya, 1:64. Itu dia, 1:64. Itu dia teman-teman. Oke ya teman-teman, itu dia mengenai VW Herbie ya. Herbie almost Herbie ya. Hampir seperti Herbie ya, karena emang sayangnya aja nomornya aja. Kalau misalnya kalian punya tampo gitu atau kalian punya tampo atau bikin tampo lagi nomor 53 nih, jadi nih Herbie. Ya kan. Di custom cuma bulatan ininya doang jadi nomor 53, ini nomor 53. Jadilah Herbie beneran teman-teman. Itu dia. Oke teman-teman, sekian dulu review singkat dari gua ya mengenai VW Herbie dan VW Beetle Racing dari Majoret yang hampir mendekati Herbie, tapi sayang sekali karena license-nya mungkin nggak dapet ya Majoret ya. Jadi dia ini kalau misalnya Herbie beneran, wow itu pasti laku keras sepertinya teman-teman ya, Majoret ya. Oke teman-teman, sekian dulu review singkat dari gua, dan jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan thank you teman-teman.